Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Asis Sabila dari kelas D4, kampus IPDN Sulawesi Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai uji hipotesis proporsi. Sebelum melangkah lebih jauh, apa itu uji hipotesis? Uji hipotesis adalah cabang ilmu statistika inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu kenyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Pada pembahasan kali ini, yang kita bahas yaitu uji hipotesis proporsi. Uji hipotesis proporsi ini terbagi dua. Ada yang buat satu populasi dan ada uji hipotesis dua populasi. Pada segmen pertama yaitu akan membahas mengenai uji hipotesis satu populasi. Uji hipotesis proporsi satu populasi adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki proporsi yang sama dengan lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai proporsi tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Di sini ada dua cara, yaitu untuk sampel ukuran kecil, kita menggunakan p-value untuk memutuskan atau menemukan HO tersebut, di mana P kurang sama dengan alfa, maka HO itu ditolak. Dan sebaliknya, jika P lebih dari sama dengan alfa, maka itu diterima. Yang kedua ada untuk sampel ukuran besar. Karena distribusi peluang binomial ini bisa mendekati dengan distribusi normal, jadi untuk sampel ukuran besar bisa menggunakan Z hitung, di mana rumusnya seperti di tabel tersebut. Langsung saja ke prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama caranya yaitu tuliskan hipotesis 0. Yang kedua pilih hipotesis standingnya. Yang ketiga pilih tingkat signifikansi berukuran alfa. Pilih uji statistik yang sesuai dan tentukan kriteria pengambilan keputusan. Nah, di sini pilih uji statistiknya ini bisa dilihat dari sampel itu termasuk besar atau kecil. Nanti di situ baru kita ambil uji statistiknya. Yang kelima, hitunglah nilai uji statistik dari sampel yang ada. Yang keenam, keputusan ataupun kesimpulannya. Baik, langsung saja ke contoh soal. Yang pertama yaitu sebuah pabrik rokok menyatakan 20% perokok lebih menyenangi merek A. Untuk menguji pernyataan ini, sampel acak 20 perokok diambil dan ditanya merek rokok kesukaan mereka. Bila 6 dari 20 perokok itu lebih menyenangi merek A, kesimpulan apakah yang dapat ditarik jika signifikansinya itu 0,05. Nah, penyelesaiannya yaitu yang pertama kita tentukan dulu hipotesis nolnya, di mana HO-nya itu 2P sama dengan 0,2. Yang kedua, H1-nya atau H alternatifnya P lebih besar dari 0,2. Dengan tarafnya itu signifikansinya 0,05. Di sini sudah diketahui P-nya 0,2, N-nya itu jumlah sampelnya ada 20 dan X-nya ada 6. Nah, maka perhitungannya itu karena ini berupa sampel yang kecil, jadi menggunakan rumus P sama dengan 2P, X kurang sama dengan 6. Bila P-nya sama dengan 0,02, maka yang didapat ialah 1,82. Nah, dari hasil tersebut, maka diperoleh keputusan karena P-nya lebih besar dari alfa, yaitu 1,82 lebih besar dari 0,05, sehingga HO-nya diterima. Artinya, setuju dengan pernyataan tersebut bahwa 20% para perokok menyukai merek A. Nah, yaitu P min P0 dibagi P0 akar dari P0 kali Q dibagi N. Maka Z-nya diperoleh minus 0,33. Kesimpulannya nilai Z sama dengan minus 0,33 itu lebih besar dari minus 1,96 sehingga HO diterima dan disimpulkan bahwa tidak benar pernyataan bahwa 40% murid SD X menderita cacingan. Selanjutnya bagian kedua, yaitu mengenai
mengenai uji hipotesis dua populasi. X1 per N1 yaitu 60/100 sama dengan 0,6. P2-nya 2 per N2 yaitu 0,58. Nah, dari situ baru kita lakukan gabungan. Dihasilkanlah 0,58. Nah, dimasukkanlah kepada rumus 0,6 dikurang 0,56 dibagi akar dari 0,56 dikali Q-nya 0,42 dalam kurung yaitu 1/100 ditambah 1/150 diperoleh hasil 0,66. Kesimpulannya, nilai Z yaitu 0,66 kurang dari 1,96 sehingga HO gagal ditolak pada tingkat signifikan 0,0. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang salah, semoga dimengerti dan bermanfaat. Selamat berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.